Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Kufah, poros gerakan ilmiah dan peradaban Islam. Sejak abad ke-7 Masehi, kota Kufah merupakan salah satu kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Inilah kota bersejarah di Irak yang dibangun pada masa ekspansi pertama Islam di luar semenanjung Arab. Kufah sempat memegang peranan penting pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Khalifah Ali bin Abi Thalib sempat memindahkan ibu kota pemerintahan Islam dari Madinah ke kota ini. Selain itu, Kufah pun sempat menjadi pusat gerakan ilmiah Islam yang telah melahirkan sejumlah ulama dan ilmuwan muslim terkemuka. Kota yang terletak 10 km dari timur laut kota Najaf itu tergolong kota tua. Awalnya, wilayah itu didiami bangsa Mesopotamia. Ketika kerajaan Sansanid berkuasa, Kufah merupakan bagian dari provinsi Suristan. Kufah ditaklukkan umat Islam pada tahun 637 di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Bendera Islam mulai berkibar di Kufah ketika pasukan tentara muslim yang dipimpin panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mengalahkan kerajaan Romawi dan Bizantium dalam perang Yarmuk pada 636 Masehi. Setahun kemudian, Irak jatuh ke tangan tentara muslim. Kota pertama yang dibangun tentara muslim adalah Kufah dan Basrah. Awalnya, Kufah hanyalah kota yang menjadi barak-barak militer Islam. Kota itu menjadi pilihan lantaran bangsa Arab lebih suka tinggal di padang pasir terbuka, sebab mereka sangat suka menggembala ternak. Wilayah yang berada di tepi barat sungai Efrat itu pun menjadi pilihan sebagai tempat bermukim. Atas persetujuan Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad pun memindahkan pusat kekuasaan Islam di Persia ke Kufah pada awal 638 Masehi. Di kota itu, Sa'ad yang termasuk salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk Islam, akhirnya membangun kota Kufah. Gedung pemerintahan dan masjid dibangun dengan gaya arsitektur Persia. Setelah Kufah tumbuh dan berkembang, para sahabat Rasul banyak hijrah dan bermukim di kota itu. Beberapa sahabat Rasulullah yang bermukim di Kufah itu antara lain Ibnu Abi Waqqas, Abu Musa, Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Mas'ud, Salman, Ammar ibnu Yasir, serta Huzaifah ibnu Yaman. Dalam perjalanannya, Kufah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu agama Islam. Pada era itu, Kufah juga menjadi pusat penafsiran Al-Quran. Adalah Abdullah bin Mas'ud yang mengajarkan tafsir serta hadis kepada masyarakat di Kufah. Pada abad ke-9 Masehi, di kota itu, Yahya ibnu Abdul Al-Hamid Al-Himani mengumpulkan hadis ke dalam sebuah musnad saat kekhalifahan Umayyah berkuasa. Kufah bersaing dengan kota Damaskus yang menjadi pusat pemerintahan dinasti itu. Setelah dinasti Umayyah digulingkan Abbasiyah, Kufah tak menjadi pusat pemerintahan. Penguasa Abbasiyah lebih memilih membangun kota Baghdad. Alasannya, Kufah merupakan pusat kekuatan Syiah yang juga merupakan lawan politik Abbasiyah. Meski terpinggirkan secara politik, perkembangan aktivitas peradaban terus berkembang di kota itu. Kufah juga menjadi pusat gerakan ilmiah yang besar. Sederet ulama terakhir di Kufah antara lain Shuraih bin Amir, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, dan Sa'id bin Jubair. Gerakan ilmiah itu terus berkembang dan melahirkan Abu Hanifah bin Nu'man al-Kufi atau Imam Hanafi. Di kota itu berdiri sekolah Sunni yang terletak di Kufah yang didirikan Abu Hanifah. Selain itu, Muhammad al-Baqir dan anaknya Ja'far al-Shadiq juga ikut memberi pengaruh di Kufah dengan hukum-hukum yang dibuatnya di Madinah.
Dalam khazanah peradaban Islam, Kufah juga terkenal dengan tulisan Arab indah yang disebut khat Kufi. Salah seorang sarjana muslim yang mengembangkan tulisan indah Kufi itu adalah Al-Qalqasandi. Khat Kufi merupakan turunan dari 4 tulisan Arab sebelum Islam, yakni Al-Hiri, Al-Anbari, Al-Makki, dan Al-Madani. Penamaan Kufik pertama kali diungkapkan Ibnu Al-Nadim dalam kitab Al-Fihris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.